Sholat gerhana dilaksanakan ketika matahari atau bulan sedang terjadi terlihat. Karena sebab terjadi sholat itu karena terjadi keletihannya gerhana itu kalau berarti sholat gerhana. Ya, adapun sholat gerhana itu terdiri dari 2 rakaat seperti sholat sunnah biasa. Ya, seperti halnya sholat sunnah biasa. Kalau laki biasa sholat Jumat, ya seperti sholat Jumat. Ya cuma yang berbeda pada rukunnya yang biasanya kita rukun cuma 2 kali karena 2 rakaat. Ini rukunnya ditambah 2 kali. Jadi seperti ini contohnya. Ketika kita yang pertama kita dulu niat mau sholat kemana, tentunya mati aja ya. Lalu kemudian kita takbir, ya takbir Allahu Akbar seperti biasa. Kita langsung kemudian baca Fatihah dan baca surah. Lalu setelah baca surah selesai, kita ruku Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah, masuk sedekap, masuk kita lanjutkan dengan membaca surah Fatihah dan surah dan sama dengan surah yang agak sedikit berbeda dan yang ya, begitu. Terus setelah selesai lagi surahnya kita ruku lagi. Ini rukun yang kedua. Sami Allahu liman hamidah. Ini tidak baru kita sujud seperti sujud kita sholat biasa. Nah, kemudian bangkit, pelaksanaannya sama seperti rakaat yang pertama tadi, ya. 2 kali Fatihah, 2 kali baca surah, dan juga 2 kali ruku. Jadi perbedaan itu. Cuma bedanya ini kan kita disunahkan nih kalau sholat gerhana itu panjang, ya. Surah itu panjang, zikir-zikirnya juga panjang. Karena memang gerhana kita perintahkan kita bertakbir, berzikir, ya. Alhamdulillah kalau kita bisa berzikir di dalam sholat kita. Dalam sholat kita bisa berzikir, ya zikir. Kalau kita sujud, ruku, kita baca subhanallah atau subhanallahil azim, ya. Kita tambah sebanyak sampai di mana nanti takbir kembali. Tentunya yang pertama itu lebih panjang dibanding yang kedua. Seperti itu ya. Setelah itu nanti kita akan mendengarkan khutbah singkat yang disampaikan oleh Ustaz ya. Berkaitan tentang pelaksanaan salat berjamaah. As-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah salat berjamaah. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim.
فمن
سمع الله لمن حمده. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرا ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان
Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها الله أكبر سمع الله لمن حمده الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والفجر وليال العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. Allah Akbar.
Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ayatul lakum laylun nasma'u minhu an-nahar fa idza hum muslimun. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada al-rajul qadim. La syamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamara wa la al-laylu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Hadirin jamaah sekalian yang berbahagia, alhamdulillah waktu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat sehingga pada pagi hari ini kita berkesempatan melaksanakan salah satu sunnah Rasulullah SAW berkaitan dengan peristiwa yang terjadi pada hari ini. Saudara-saudara yang berbahagia, pada pagi hari ini Rabu tanggal 29 Jumadil Awal 1439 yang bertepatan dengan 9 Maret 2016, kita semua telah mengalami dan menyaksikan peristiwa alam yang sangat menakjubkan yang mungkin menggetarkan hati-hati orang yang melihatnya. Sebagian wilayah di Indonesia terkenanya secara total dan sebagiannya sebagian saja. Sebuah peristiwa yang sangat langka yang pada hari ini kita bisa menjumpai, sehingga orang-orang dan bahkan semua makhluk seakan-akan merasakan keherangan dikarenakan seakan-akan malam menjadi sangat panas sekali pada sebagian tempat. Hadirin sekalian berbahagia, tentu saja peristiwa ini adalah tanda-tanda dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang Allah sudah takdirkan bagi
peristiwa yang terjadi gerhana matahari ini sekalian berbahagia merupakan ayat-ayat dari Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita mengenal dalam dunia tata surya kita ada bulan dan matahari yang semuanya bisa mengalami yang namanya gerhana, baik gerhana bulan maupun gerhana matahari. Tidaklah terjadi gerhana karena kematian seseorang, wala min hayatihi, dan bukan pula karena kelahiran seseorang. Fa'idha ra'aytum dzalika, jika kalian melihat berarti fad'ullaha wa kabbiruhu wa shallu wa tasaddaqu. Jika kalian melihat gerhana ini, maka berdoalah kalian kepada Allah, bertakbir, sholat dan bersedekah. Apa yang dilakukan oleh para Rasul dan para sahabat merupakan sebuah tindakan yang patut untuk dicontoh, karena adanya gerhana matahari maka Allah memberikan pesan seakan-akan, dan sudah tentunya kita harus menjadi mawas diri dan menjadi sadar bahwa kita melakukan apa-apa yang dilakukan Allah SWT. Apalagi juga akan matahari, apalagi juga akan bulan, apalagi memandangkan semuanya dalam perbedaan, apalagi sampai menjadikan peristiwa gerhana. Itu semuanya tidak mungkin dilakukan oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan hanya mungkin oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita ini sangat dhaif, sangat lemah sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Kok ternyata adanya ayat-ayat Allah ini diturunkan pada hari ini? Kok ternyata hari ini ada sebagian manusia yang anggapnya yang tidak berbeda? Maka semakin jelaslah siapa yang orang-orang yang bertakwa, siapa orang-orang yang tidak bertakwa. Semakin jelas orang-orang yang beriman, semakin jelas orang-orang yang tidak beriman. Kita bisa melihat di media sosial bagaimana dipasang baliho-baliho besar yang menyambut gerhana melalui dinas-dinasnya mereka. Maka kita patut bersyukur kepada Allah SWT sekalian. Kita termasuk orang-orang yang istiqomah dan diberikan cahaya Allah SWT, sehingga kita dalam mensikapi peristiwa yang agung ini, peristiwa besar ini, kita termasuk orang-orang yang bisa mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Karena memang itulah yang Rasulullah SAW lakukan. Karena Rasulullah takut sebuah peristiwa tidak biasa tiba-tiba terjadi gerhana, tiba-tiba terjadi kegelapan di siang hari, maka Rasulullah takut seakan-akan terjadi hari kiamat. Maka ini dibacakan oleh Ustaz Muhammad Marzumi surah Imam tadi, mengingatkan kita tentang hari kiamat, semuanya tentang kematian. Mengangkat kemakmuran dalam bidang perekonomian, membantu gerakan-gerakan dakwah. Dengan apa? Dengan sedekah-sedekah yang kita lakukan pada waktu ataupun pada sholat-sholat ini. Kemana kita harus bersedekah? Banyak sekali lembaga-lembaga yang sudah menaruh kantong-kantongnya untuk kita bersedekah. Ataupun jika saudara-saudara sekalian bersedekah kepada pondok pesantren tahfidzul Quran, maka ini sangat jauh lebih baik. Inilah saat kalian bisa berbahagia untuk mencari pasif pahala. Jika dalam dunia perekonomian ada yang namanya pasif income, tidak ataupun ketika tidak bekerja, uang gaji tetap mengalir di dalam rekening kita. Pasif pahala, jika kita mati pahala akan terus mengalir. Jika Anda berhak bersedekah, berwakaf pada pesantren misalnya, yang dia menghafal Al-Quran, semasa anak itu menghafal Al-Quran, semasa dia mempunyai hafalan Al-Quran, maka semasa itulah Anda akan terus memperoleh aliran pahala dari Allah. Di belakang sana sudah ada kotak infak yang siap menunggu uluran-uluran dari amal-amal bersedekah. Maka inilah peringatan bagi kita semuanya pada waktu hari ini bisa berbahagia dan menjadikan kita semakin takut takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna
ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إنك لا تخلف الميعاد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وجميع عبادتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.